Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin sudah kita kaji. Judul Yasin itu kebergunaan diri manusia. Kebergunaan diri manusia itu adalah Yasin. Jadi artinya Yasin itu untuk memanfaatkan khairun nas, khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allamah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah belajar Quran, mengajar Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat. Kebergunaan diri manusia, Yasin. Menyegerakan kebaikan adalah sesuatu yang mulia. Namun apabila perbuatan baik itu tertunda akan menjadi sia-sia. Untuk itu diperlukan kekuatan yang didasari oleh tujuan yang satu. Dengan demikian kekuatan itu adalah Yasin. Nah, kita sekarang mengkaji ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Bisa diulang? Wal Qur'anil Hakim. Ada huruf waw, ada Al-Qur'an, ada Al-Karimu. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim itu adalah struktur ciptaan. Manusia yang tidak dekat dengan Al-Quran maka tidak dapat menegakkan struktur dirinya. Karena manusia pada hakikatnya adalah Al-Quran berjalan. Masih ingat bahwa Rasulullah adalah Quran berjalan. Siapa Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kalau begitu struktur ciptaan kita harus Quran supaya kita kuat. Struktur ciptaan. Maka Al-Quran adalah hakim yang pantas diikuti, yang pasti benar. Maka kita akan lihat bahwa keadaan itu sudah tidak lagi mencerminkan struktur dari manusia selama manusia tidak Yasin. Nah, maka kita lihat wal Qur'anil Hakim. Dan Quran yang hakim. Wow, Al-Quran dan hakim. Kata-kata wow demi. Kata-kata wow adalah huruf dan demi. Begitu pentingnya dhammah di depan pemimpin. Allah pilih huruf dan demi. Wal Quranil Hakim. Kalau begitu sambungan Yasin wal Quranil Hakim berarti Yasin itu adalah Al-Quranul Hakim. Berarti yang namanya Al-Fatihah itu adalah Yasin. Al-Baqarah itu Yasin. Ali Imran itu Yasin. An-Nisa itu Yasin. Semua ayat sampai kepada An-Nas. An-Nas itu Yasin. Ke 114 itu Yasin. Berarti 30 juz adalah Yasin. 114 adalah Yasin. 6.236 ayat adalah Yasin. Selama Quran menjadi hakim. Wal Quranil Hakim. Kata-kata Al-Qur'anu, Al-Hakimu yang bahasa kita definite article. The book, buku itu. Kalau a book, sebuah buku belum tentu jelas buku yang mana atau books, buku yang mana. Tapi Al-Qur'anu, Quran itu. Bukan Quran sembarangan, berarti ada Quran yang enggak benar. Ada Quran yang salah dipelajari selama ini, namanya Quran Mahjura. Teriakan Rasulullah di surat 25 ayat 30 Furqan. Wa qala Rasul, ya Rabb. Ya Allah, Rasul berkata, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Bahwa para umatku telah mengambil Quran sebagai mahjura. Ada Quran mahjura, diabaikan, dipajang. Di etalase otaknya, di etalase kamarnya, di etalase pikirannya. Tidak pernah menjadi buah jiwanya. Teriakan Rasulullah ini, rintihan Rasulullah, bukan untuk anak bininya. Tapi untuk kita-kita umatnya, memikirkan kita sampai kiamat. Betapa kuatnya Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ayat 30 di Al-Furqan itu menunjukkan bahwa Rasulullah kepingin umatnya Quran. Tapi Quran yang dikasih kepada diri kita, kita tidak fair, kita tidak jujur. Udah hilang sirna dari makna. Al-Quran, Al-Hakim. Wal Quranil Hakim. Sudahkah Quran jadi hakim buat diri kita? Sudahkah Al-Fatihah itu kau hakimkan menjadi yang benar yang salah? Sudahkah menjadi pedoman Al-Fatihah itu? Al-Baqarah, Ali Imran. Kalau begitu yang nama 30 juz itulah Yasin. Nah, selama ini Yasin hanya dibaca surat Yasin. Kalau baca Yasinlah wahai Polan, artinya bacalah Quran. Yasin 1 Al-Fatihah, Yasin 2 Al-Baqarah, Yasin 3 Ali Imran dan seterusnya untuk menunjukkan Yasin adalah Quran yang hakim. Jadikanlah Quran sebagai hakim buat diri kita. Karena kita punya banyak masalah. Masalah diri kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, bini kita, semua. Keluarga-keluarga apa yang kita miliki punya masalah. Di kantor, di pekerjaan, dimanapun. Kau perlu putuskan dirimu. Al-Quran sebagai hakim untuk menunjukkan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk.
Itu tanda bahwa kau telah mempergunakan Quran sebagai hakim. Kawan-kawan sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, tentunya Al-Quranul Hakim, Yasin wal Quranil Hakim adalah 3 kata. Quran itu, hakim itu. Jadi ada hakim yang tidak Quran. Lihat, kalau hakim yang tidak pakai Quran, rusak perilaku dirinya, perilaku negara, bangsa, rakyat. Selama hakim tidak pakai Quran, selama hakim tidak pakai kebenaran, karena yang benar hanya satu-satunya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Maka siapapun dia yang ada di majlis taklim, ibu-ibu, yang ada bapak-bapak, bukan sekedar Yasin dibaca untuk orang mati, bahkan bukan untuk orang mati, wahai orang beriman. Quran untuk orang hidup. Hudal linnas, bukan hudal lil mayit. Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia itu adalah hidup, punya ruh, bukan hudal lil mayit. Maka Quran jangan sampai dibacakan kalau kau mati. Bacalah sebelum kau mati, itu maksudnya. Bacalah sebelum kamu mati, wahai orang beriman. Bacalah Quran Yasin wal Quranil Hakim. Nah, kita semua, Yasin yang kita pelajari sekarang ini, Yasin yang kita dapatkan, moga-moga mempelajari diri kita, mendapatkan diri kita lebih baik dari sebelumnya, menjadi hakim. Sudahkah hakim menjadi kekuatan bagi diri kita? Apanya? Qurannya, ayat-ayat Allah menjadi hakim. Matamu jadi hakim karena matamu Quran, telingamu Quran, pikiranmu Quran, bicaramu Quran, tindakanmu Quran, semua keadaan itu Quran. Maka itu yang paling penting. Kalau itu yang dijadikan pola yang paling dasar, yaitu Al-Quran sebagai motor penggerakmu, maka engkau adalah hakim yang mulia, hakim yang pantas. Karena kata-kata hakim itu artinya formulasi, rumusan, batasan. Kalau kita membuat teh manis, maka hakimnya adalah adanya segelas teh manis, secangkir teh manis, maka ada hakimnya, ada gelasnya, ada sendoknya, ada airnya, ada gulanya, ada tehnya. Itulah hakimnya. Secangkir teh manis tidak kita ambil yang namanya garam, itu bukan hakimnya. Maka yang sesuai dengan keadaan yang mau kita buat itu namanya hakim. Sesuaikan, hakim, rumusan. Kalau kita ingin sungguh-sungguh manjadda wajada, kita sungguh-sungguh kita yang dapat. Maka Allah katakan, hakimkan dirimu kepada Al-Quran. Maka selama Yasin tidak kau jadikan hakim, bukan Quran, maka Quran menjadi Yasin, saling keterkaitan. Selama engkau jadikan nilai yang terbaik, hakim buat dirimu. Kau punya masalah, lihat Al-Quran. Istrimu punya masalah, lihat Al-Quran. Suamimu punya masalah, lihat Al-Quran. Kamu punya masalah di dalam pekerjaan, dalam kantormu, dalam semua keadaan, lihat Al-Quran. Itu tandanya wal Quranil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.